Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil perhitungan dari paper yang sudah kami pilih. Sebelumnya perkenalkan, saya Clarissa Tita Arnevia dengan NPM 122. Saya Raja Samutra dari Padang dengan NPM akhir 063. Saya Trian Boga Saputra dengan PM akhir 086. Jadi judul paper yang kami ambil adalah Implementasi Algoritma Naive Bayes Classifier atau NBC untuk klasifikasi penyakit ginjal kronik. Nah, apa yang paper ini lakukan? Paper ini meneliti penerapan algoritma Naive Bayes Classifier atau NBC untuk mengklasifikasikan penyakit ginjal kronik atau PGK menggunakan data dari UCI, Machine Learning Repository. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi apakah pasien mengalami PGK atau tidak berdasarkan atribut medis seperti usia, tekanan darah, kadar albumin, kadar gula, hemoglobin, natrium, dan lain-lain. Lalu berikutnya kita masuk ke perhitungan. Selanjutnya adalah perhitungan data Excel. Dan kita lihat di sini data set mentahnya ada total sekitar 400 data. Lalu kita akan mengcleaning datanya dulu. Di bagian missing ini kita akan cleaning menggunakan rumus count blank. Nah, jadi untuk count blank sendiri itu akan melihat kolom-kolom yang kosong. Apabila ada kolom yang kosong, maka hasilnya 1. Dan apabila kolom yang terisi semua, hasilnya akan 0. Nah, setelah itu akan kita cleaning dengan kita saring menggunakan missing ini, kita akan gunakan data yang hasilnya 0 semua. Jadi setelah kita filter dengan missing yang hasil yang 0 tadi, kita akan transformasikan. Nah, jika kita lihat di sini, data set mentahnya kan ada yang mendeklarasikannya tidak menggunakan angka. Lalu kita ubah menjadi 1 dan 0 pengklasifikasiannya. Nah, setelah itu kita lihat total datanya ada 158. Data CKD ada 43 dan data not CKD ada 115. Nah, di sini data train CKD 34 dan 9 ini adalah 80 dan juga 20%-nya. Jadi data yang CKD 43 ini adalah hasil dari pengklasifikasian yang menghasilkan nilai 1 dan data not CKD adalah data yang pengklasifikasiannya adalah 0. Jadi data 80% dari 43 adalah 34 dan 20% dari 43-nya adalah 9. Lalu ke data not CKD 115, 80% dari 115 adalah 92 dan 20% dari 115 ini adalah 23. Sehingga bisa kita ketahui bahwa data train adalah 126, yaitu data yang 34 dan juga data 92. Jadi data yang 80% tadi. Sedangkan data tes adalah data yang merupakan penjumlahan dari 20%-nya. Yang ini, yang data tes CKD sama dengan 9, dan juga data tes not CKD 23, sehingga hasilnya data tes adalah 32. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki ke data training. Jadi pada data training ini kita akan menghitung probabilitas untuk tiap fitur yang digunakan dalam perhitungan naive Bayes untuk klasifikasi penyakit ginjal kronik atau CKD. Nah, untuk mula-mula kita bagi data tersebut menjadi data kategori dan data numerik. Untuk data kategori sendiri yaitu untuk fitur-fitur yang bernilai bukan angka yang sebelumnya sudah ditransformasi. Untuk yang numerik sendiri yaitu data-data yang berisi angka. Nah, bisa dilihat di sini untuk total datanya sendiri seperti yang dijelaskan sebelumnya ada 126. Lalu untuk data CKD-nya ada 34 dan data non CKD ada 92. Nah, untuk pertama-tama kita sendiri akan menghitung prior kelasnya. Untuk prior untuk yang CKD sendiri, kita menggunakan rumus data CKD dibagi dengan 126 atau total datanya, yang hasilnya seperti berikut 0,269 sekian. Dan untuk prior not CKD-nya yaitu rumusnya dengan data not CKD dibagi total data. Hasilnya eh, 0,73 sekian. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai untuk menghitung probabilitas tiap fiturnya untuk data kategori. Untuk mula-mula kita hitung dulu jumlah datanya.
setiap probabilitas fitur RBC atau sel darah merah. Nah, untuk YCKD ada 14, lalu untuk yes dan not CKD ada cuma 2, dan untuk no dan not CKD ada 0. Nah, yes sendiri itu bisa kita lihat dari fitur yang RBC ini. Jika yes itu artinya 1, jika no artinya 0. Lalu untuk yang CKD dan not CKD bisa lihat di klasifikasinya. Jika CKD berarti 1 dan not CKD berarti 0. Nah, itu hal tersebut dilakukan untuk fitur-fitur lainnya yang berupa data kategorikal. Setelah kita hitung semua seperti ini, kita mulai hitung probabilitasnya eh, dengan rumus jumlah data ini, terus kita tambahkan satu. Kenapa ditambahkan satu? Karena kita di sini juga menggunakan Laplace smoothing agar menghindari untuk nilai probabilitasnya ketika data testing nanti. Lalu yaitu jumlah data plus satu dibagi jumlah data. Jika yes CKD berarti kita bagi dengan CKD ini, terus ditambah 2. 2 ini dari mana? 2 ini jumlah kategori dari fiturnya sendiri. Contohnya sendiri untuk yang RBC ini kan apa kategorinya cuma 1 sama 0 ya atau tidak. Berarti jumlahnya 2. Nah, terus kita lakukan hal serupa untuk probabilitas lainnya dan juga untuk fitur-fitur lainnya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke untuk yang data numerik. Nah, untuk data numerik sendiri kita tidak hitung probabilitasnya, tapi kita hitung mean atau rata-rata dan variansnya. Nah, untuk meannya sendiri mungkin eh, rumusnya bisa dilihat di sebentar. Eh, nah, bisa dilihat seperti ini. 1/varians kali akar 2pi dikali eksponen pangkat min kurung X kurangi rata-rata pangkat 2 dibagi 2 kali eh, varians. Nah, untuk contohnya sendiri untuk variabel age atau umur yang di sebelah sini, untuk rata-rata yang CKD sendiri, nah untuk rata-rata yang CKD ini kita hanya ambil data yang klasifikasinya bernilai satu saja. Jadi untuk data yang bernilai satu itu kita rata-ratakan semua, hasilnya 57,4. Untuk variasi sendiri, kita juga hitung variasinya yang data CKD saja, hasilnya 206,5 sekian. Di sini kita menggunakan varian P atau varian populasi. Selanjutnya kita hitung rata-rata untuk yang not CKD sebesar 46, lalu yang varian not CKD sebesar 218,8. Nah, kita lakukan hal serupa untuk fitur-fitur yang lain yang berupa data numerik. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, jika sudah semua, kita mulai masuk ke data testing. Nah, setelah kita hitung probabilitasnya, kita mulai menghitung data-data testing yang sudah di split sebelumnya. Untuk mula-mula pertama kita hitung likelihood untuk data CKD, kita bagi dua, data kategori dan numerik. Nah, untuk data kategori sendiri kita bisa sesuaikan dengan data di sini. Contoh untuk yang
ID 212. Kita lihat klasifikasinya satu kan. Nah, kalau misalnya di sini satu dan klasifikasi satu tadi kita gunakan data yang ini 0,58. Terus untuk yang ini sendiri juga sama 0,33. Nah, kalau misalnya ini contoh eh, PCC atau sel nanah karena nilainya nol kita gunakan yang P no CKD yang ini. Nah, jika sudah sampai sini 0,4 dan untuk yang likelihood CKD yang numerik kita masukkan kan eh, kita menggunakan rumus Gaussian yang tadi eh, bisa dilihat di bagian sini. Nah, kan tadi kan sudah ketemu untuk varian sama rata-ratanya. Nah, selanjutnya kita masukkan X-nya di sebelah sini. Lalu kita hitung semua sampai data numerik terhitung semua. Jika sudah, kita kalikan semuanya. Dan hasilnya seperti ini. Terus jika sudah, kita kalikan untuk likelihood yang CKD kategori dan numerik akan memunculkan hasil likelihood CKD sebesar 0,00 sekian. Terus untuk yang not CKD juga sama, mungkin hanya berbeda saat penggunaan mean dan variase saja untuk CKD dan non CKD. Dan hasilnya juga 0,00 sekian. Terus kita hitung skor CKD-nya. Skor CKD sendiri dihitung dengan rumus likelihood CKD dikalikan dengan priornya yang di awal tadi. Kalau CKD berarti 0,26, jika no CKD maka 0,73. Ya, untuk keduanya sendiri hasilnya 0,0 dan 0,0. Sebentar bukan 0,0 cuma karena angka desimalnya kecil banget jadi hanya terlihat 0,00. Terus kita hitung posterior CKD-nya. Untuk posterior CKD sendiri skor CKD ditambah skor not CKD. Dan untuk yang not CKD kebalikannya not CKD dibagi CKD plus not CKD. Nah, untuk hasilnya sendiri untuk posterior CKD hasilnya satu dan untuk yang not CKD hasilnya nol. Nah, untuk prediksinya sendiri eh, jika posterior CKD-nya lebih besar dari not CKD, maka hasilnya itu satu. Jika tidak, maka hasilnya nol. Nah, satu sendiri itu artinya eh, positif atau kayak terprediksi itu mengalami penyakit ginjal, jika nol berarti tidak. Nah, setelah itu kita hitung confusion matrisnya untuk mengevaluasi apa perhitungan naive biasnya. Nah, mula-mula kita cocokkan untuk prediksi ya, ketemunya 9, satu, dua, tiga, 9. Lalu untuk yang CKD hasilnya 23. Lalu untuk prediksi sendiri tuh kita cocokkan dengan data yang klasifikasi di sini sama data predik yang di sini. Untuk data yang CKD, jika misalnya prediksi sama klasifikasinya sama, maka akan terhitung di sini. Jika tidak, maka terhitung di sini. Terus untuk yang not CKD juga sama. Kalau misalnya dipredik sama klasifikasinya sama sama nol, maka akan terhitung di sini. Jika tidak, terhitung di sini. Terus bisa dilihat untuk akurasinya sendiri sebesar 100%, lalu recall-nya sebesar 100%, presisinya 100%, dan advance score-nya sebesar 100%. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan eh, penyocokan data di
penyocokan perhitungan di program dan di Excel. Biar, yang tadi sudah saya run, eh, ketika kita memilih menu pertama yaitu hitung probabilitas setiap fitur, itu akan muncul data seperti ini. Yang pertama itu data training 126. Ini penyocokan data di sini ada totalnya 126. Terus untuk data CKD ada 34, sama di sini juga ada 34. Untuk non CKD ada 92, di sini juga ada 92. Untuk prior kelas sama 0,269 yang CKD, dan untuk non CKD 0,73. Oke, selanjutnya di sini ada probabilitas di tiap fitur. Bisa dilihat ini untuk usia, tekanan darah, berat jenis urin dan albumin. Ada di sini untuk age, BP, SG, AL untuk albumin. Kemudian ada gula, itu pakai yang SU ini. Kemudian ada probabilitas untuk sel darah merah. Bisa dilihat di sini untuk yang CKD, non CKD. Lalu untuk sel nanah, ini gumpalan sel nanah yang PCC. Untuk bakteri ada yang BA. Kemudian untuk gula darah acak yang ini. Lalu untuk urea darah ada ini, kreatin serum, natrium, lalu untuk kalium, hemoglobin, ntar, bisa dilihat di sini ada hemoglobin. Lalu untuk volume sel darah terkemas, lalu jumlah sel darah putih dan jumlah sel darah merah. Lalu untuk hipertensi ada yang ini HTN, penyakit arteri koroner, terus ada nafsu makan, edema pedal, anemia, anemia yang ini maaf, untuk edema pedal yang ini. Kemudian ketika kita memilih program nomor 2, kita akan memilih untuk hitung prediksi. Jadi di sini sudah saya masukkan untuk prediksi. Saya tadi menggunakan data, bentar, data dengan ID 213. Dan di sini langsung saja ke hasilnya. Di data yang 113 ini, untuk likelihood CKD-nya sama, untuk likely non CKD-nya sama, kemudian skor CKD-nya sama, skor non CKD-nya juga sama, untuk posteriornya sama ya, 1, untuk posterior non CKD-nya 0. Dan untuk prediksinya 1, karena terprediksi memiliki penyakit ginjal koroner, kronis, maaf. Lalu untuk menu yang ketiga itu hitung akurasi, presisi, dan recall. Jadi di sini kita pakai data testing yaitu 32. Untuk prediksi benar, sama ada 9, yang tidak ada 0. Untuk lalu prediksi yang tidak ada 0, dan yang prediksi maaf, prediksi tidak yang iya ada 0, prediksi tidak yang tidak ada 23. Kemudian pada akurasi sama, di sini ada 100%, presisinya 100%, recall-nya 100%, dan end warcall-nya 100%. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.